Bab 281. Dengan begitu banyak petinggi berkumpul, Orvel tidak berani berbicara keras sama sekali. Bahkan di wilayahnya, ketika dia memasuki kamar pribadi, dia hanya bisa bersikap seperti pesek, mengibas-ngibaskan ekornya di depan Charlie, berharap dia bisa melihat dirinya sendiri. Melihat Orvel sangat berhati-hati, Charlie tersenyum padanya, mengangguk, dan berkata, "Mr. Orvel, kamu menarik." Orvel mendengar kata-kata Charlie dan berkata dengan semangat, "Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat melakukan sesuatu untuk Tuan Wade. Tuan Wade, silakan duduk." Charlie mengangguk sedikit dan duduk di posisi Master Wade. Kemudian Orvel berkata dengan hormat, "Tuan Wade punya instruksi, panggil saja aku akan berada di depan pintu." Lagi pula, dia dengan hati-hati keluar dari kotak itu dan menjaga pintu kotak berlian itu seperti seorang pelayan. Tuan Orvel juga adalah raja bawah tanah Aurous Hill. Tapi saat ini, dia hanyalah seorang gangster yang tidak bisa naik ke atas panggung. Masing-masing pria bertubuh besar yang makan dengan Charlie ini jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Dalam kapasitasnya, dia tidak memenuhi syarat untuk terjun langsung ke meja perundingan. Sudah 3 nyawa yang beruntung bisa berbicara dengan Charlie. Begitu Charlie duduk di kursi utama, Warnia mengikutinya dari dekat dan langsung duduk di kursi kanan Charlie. Keduanya dekat satu sama lain, hanya setengah jarak. Charlie bahkan bisa mencium aroma samar tubuh Warnia. Menurut aturan di meja makan, orang yang paling menonjol adalah kursi utama, dan orang tingkat berikutnya ada di kedua sisi tamu VIP. Di antara mereka, keluarga Song adalah yang terkuat. Sebagai perwakilan dari keluarga Song, Warnia tentu saja ingin duduk bersama Charlie. Karenanya, saat ini, siapapun yang bisa duduk di sisi lain Charlie menjadi sasaran niat orang lain untuk bertarung. Qin Gang mendorong Auswei saat ini dan tersenyum dan berkata kepada Charlie, "Mr. Wade, Anda adalah orang dengan kekuatan magis yang hebat. Putriku Auswei telah mengagumimu sejak lama dan selalu menganggapmu sebagai idola di hatinya. Mengapa tidak membiarkannya duduk juga? Di sebelahmu, menyajikan teh dan anggur, bagaimana menurutmu?" Begitu dia mengatakan ini, Warnia mengangkat alisnya yang cantik, dan ekspresi di mata Qin Gang cukup berarti. Tapi Solomon White mengutuk diam-diam di dalam hatinya, betapa memalukan anjing tua Qin itu, ingin menggunakan putrinya untuk lebih dekat dengan Tuan Wade. Alasan utama mengapa Solomon White mengertakkan gigi di dalam hatinya terutama karena dia tidak memiliki anak perempuan. Dia diam-diam berpikir, jika Solomon White, putriku, akan keluar dengan panik saat aku mendapatkanmu Qin Gang. Pada saat ini, Auswei tersipu dan merasa malu di dalam hatinya. Meskipun dia juga menyukai Tuan Wade, ayahnya telah mengatakan bahwa dia harus memanfaatkan kesempatan itu, tetapi di depan sekelompok orang, itu terlalu memalukan. Namun, meskipun dia malu, Auswei bukanlah tipe orang yang sinting, dan dia hanya berkata secara terbuka, "Mr. Wade, tolong beri Auswei kesempatan untuk melakukan servis." Charlie terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan ringan, "Karena kamu memiliki hati ini, duduk saja di sampingku." Auswei sangat gembira dan buru-buru membungkuk untuk berterima kasih padanya, lalu duduk di samping Charlie. Mata Tianqi sangat iri. Bahkan, dia juga ingin cucunya duduk di sebelah Pak Wade. Namun, Auswei adalah langkah pertama, dan langkah pertama ke depan tanpa menghilangkan wajah ini untuk beberapa saat. Tianqi tidak berani berpikir untuk menjadikan Zofia wanita Tuan Wade. Tetapi jika Zofia dapat disukai oleh Tuan Wade dan diterima sebagai pelayan, itu akan menjadi berkah berkultivasi dalam 8 masa kehidupan. Bab 282. Karena keterampilan medis Charlie luar biasa, dan bahkan keterampilan medis leluhurnya sendiri, ia tahu lebih baik daripada dirinya sendiri. Jika Zofia beruntung bisa melayani Charlie di masa depan, dia pasti akan mendapat kesempatan untuk belajar. Ini juga salah satu tujuannya untuk membawa Zofia ke jamuan makan malam. Tentu saja, tujuan lain secara alami adalah mencari obat dari Charlie. Dia telah disiksa oleh luka-lukanya sendiri selama setengah hidupnya, dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menyembuhkannya dalam satu gerakan. Memikirkan hal ini, Tianqi menatap Zofia dengan dalam, jadi dia harus mencari kesempatan untuk lebih dekat dengan Charlie. Bagaimana mungkin Zofia tidak mengetahui pikiran kakeknya, dan pipinya tiba-tiba menjadi merah padam, memalukan dan panas. Zofia buru-buru menundukkan kepalanya, tetapi gelombang muncul di hatinya.
Dari waktu ke waktu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Charlie, jari-jarinya terjalin lagi. Tuan Wade adalah dokter jenius paling kuat yang pernah dilihatnya. Baik karakter maupun penampilannya lebih unggul. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai hal yang langka di dunia, tetapi dia juga sangat tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak layak untuk mendapatkan perhatian dan kekaguman dari Tuan Charlie. Kecuali Zofia, Aoswey dan Warnia juga memandang mata Charlie dengan warna aneh, dan mata indah mereka tidak pernah menjauh darinya. Charlie tidak memperhatikan tatapan ketiga wanita itu. Dia memandang semua orang dan tersenyum. Dia mengangkat cangkir dan berkata, semuanya, Wade ada di Auros Hill. Sangat menentukan untuk mengenal kalian semua. Saya ada perjamuan hari ini dan saya ingin berhubungan dengan semua orang lebih dari biasanya. Di masa depan di Auros Hill, aku pasti akan membutuhkan kalian semua untuk membantuku. Begitu tangannya bergerak, kerumunan di meja juga mengambil cangkir, karena takut langkahnya lebih lambat. Warnia buru-buru berkata pada Charlie, Mr. Wade terlalu sopan. Jika Anda memiliki sesuatu, jangan ragu untuk memberitahu kami. Inilah yang harus kita lakukan. Tianqi juga mengikuti, Tuan. Wade menjangkau dunia, dan keterampilan medisnya luar biasa. Tuan tua akan sangat mengagumimu. Jika Tuan Wade memiliki kiriman di masa depan, Tuan tua tidak akan berani mengikutinya. Charlie tersenyum tipis, dan berkata, oke, semuanya ada di anggur, semua orang akan melakukan gelas ini. Pak Wade, cheers. Semua orang minum segelas anggur bersama, dan kemudian dengan hormat mengangkat gelasnya, melihat Charlie tidak berani meletakkannya. Charlie meletakkan gelas anggur terlebih dahulu dan kemudian mengeluarkan sebuah kotak dari tangannya. Semua orang segera menghentikan semua gerakan mereka, dan bahkan pernapasan mereka menjadi lebih hati-hati, mata mereka semua menatap ke kotak itu, kegembiraan mereka tidak bisa meningkat. Mereka tahu bahwa di dalam kotak ini ada obat ajaib yang dipikirkan semua orang. Charlie memandang semua orang saat ini, dan berkata dengan ringan, ini adalah obat yang sedang dimurnikannya kali ini. Betulkah? Semua orang tiba-tiba menjadi bersemangat. Semua orang bergegas ke obat ajaib ini, dan saat ini mereka tidak sabar untuk melihat obat ajaib tersebut. Charlie membuka kotak itu, memperlihatkan 10 pil di dalamnya, dan berkata dengan enteng, semuanya, obat yang aku saring kali ini setidaknya 10 kali lebih efektif daripada obat yang aku saring terakhir kali. 10 kali? Semua orang terlalu bersemangat untuk berbicara. Mereka menginginkan obat ajaib seperti terakhir kali mereka merasa puas, tetapi mereka tidak menyangka obat ajaib ini 10 kali lebih baik dari yang terakhir. Charlie berkata saat ini, obat saya tidak berani mengatakan bahwa itu bisa menyelamatkan orang mati dan mengubah hidup menjadi abadi, tapi bisa memperkuat tubuh, memperpanjang hidup, dan menyembuhkan semua penyakit. Sebelum meninggal, selama kamu masih bernapas, kamu bisa mendapatkan kehidupan kembali setelah meminum obatku. Tidak masalah untuk hidup beberapa tahun lagi. Oleh karena itu, setelah Anda meminumnya, Anda harus berhati-hati dan tidak tertelan secara S3 sual. Semua orang ngeri dan tak tertahankan. Kali ini, obatnya luar biasa.